Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami sungguh bersyukur di malam hari ini. Engkau berkenan atas kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Begitu luar biasa Tuhan menyertai langkah hidup kami. Dan sejenak kami boleh membangun persekutuan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti apa makna dari firman Tuhan, dan kami boleh lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang diberi kesempatan membaca dan merenungkan sabda Tuhan malam ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun perjalanan hidup kita. Saya berikan satu tema dari pembacaan kita pada malam hari ini. Menjalani hidup di masa sulit. Menjalani hidup di masa sulit. Dalam menjalani kehidupan setiap hari, saya pikir selalu ada masalah dan tidak pernah selesai masalah itu. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan sudah bebas dari masalah dan pergumulan. Ada orang mengatakan 1001 masalah dihadapi dan ditemui dalam hidup ini. Selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Demikian yang dialami oleh jemaat Tuhan di Filipi. Ada permasalahan-permasalahan, ada pergumulan-pergumulan yang terjadi. Terlebih khusus bahwa ada pertentangan dan ada masalah antara Euodia dan Sintike.
Oleh karena itu Paulus memberikan beberapa petunjuk dan nasihat-nasihat untuk menghadapi masalah dan pertentangan. Yang pertama, hidup orang percaya mesti selalu memelihara kesatuan, kesehatian, atau sehati sepikir. Ayat 2-3 pembacaan kita. Dalam menghadapi masalah, mendahulukan kesatuan, kesehatian dalam pertentangan. Jika kita melihat pandangan duniawi, selalu berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa peduli, tanpa memperhatikan orang lain, muncul istilah, siapa kau, siapa saya. Karena itu Paulus mengajarkan yang sebaliknya bahwa para pemimpin dan orang-orang percaya harus senantiasa mempererat kesatuan dan kesehatian. Bahkan hidup saling peduli, hidup saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Poin penting di sini Bapak Ibu Saudara bahwa selalu memelihara kesatuan hati. Sehati sepikir akan memperkecil dan meredam setiap masalah atau setiap pertentangan. Yang kedua, hidup orang percaya selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, serta tidak berhenti berbuat baik. Ayat 1-5. Di tengah-tengah kesulitan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19, rasa-rasanya orang sekarang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, bahkan sedikit saja orang yang mau peduli dan mengasihi sesamanya. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang percaya dipanggil justru menyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan dan kondisi apapun. Tentu saja ini bukan pamer perbuatan, bukan mencari nama baik, supaya kemudian mendapat pujian dan sanjungan. Walaupun memang ada juga orang yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencari nama, mencari pujian, dan mencari pengakuan-pengakuan. Tetapi semata-mata untuk menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyatakan berkat Tuhan bagi sesama. Tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, tetapi terus-menerus kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, hidup orang percaya tidak khawatir, tetapi menyatakan dan menggantungkan seluruh hidup pada Tuhan dalam doa dan relasi yang intim dengannya. Cemas, khawatir, rasa-rasanya ini yang menggerogoti umat manusia sekarang di masa pandemi COVID-19. Khawatir ketika keluar dari rumah. Kita khawatir anak-anak kita ketika keluar dari rumah. Kita khawatir dengan keluarga-keluarga kita. Kita ingat bahwa kita senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kemudian selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Menjaga dan melindungi diri, menjaga dan melindungi keluarga kita. Kita tidak cemas karena hidup ini adalah milik Allah sendiri. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka tentunya kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu sendiri. Karena itu jika kita berdoa dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati, memimpin pikiran-pikiran kita. Dan yang terakhir, yang keempat, hidup orang percaya
selalu memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik, seperti yang ditanamkan dan diajarkan oleh Paulus. Berpikir mengenai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sebagai langkah awal untuk kita tidak dikuasai oleh masalah. Karena itu untuk menjadi pemenang kita mesti mencoba dan mencoba, serta mempraktekkan semua pikiran-pikiran yang baik dan energi positif. Pilihlah untuk mengambil sikap yang positif di tengah-tengah kondisi dan keadaan kita, sehingga tubuh kita tetap sehat, imun kita tetap kuat. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap positif bukan berdasarkan akal budi kita, tetapi bukan berdasarkan akal budi kita semata, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu Paulus katakan, dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terpujilah Allah Tuhan. Amin. Sebelum kita naikkan doa syafaat, kita mendengarkan pujian yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah hidup kami. Berikan pengajaran-pengajaran yang penting bagaimana kami menjalani kehidupan ini dalam kesehatian, sehati sepikir, hidup yang selalu bersyukur dan terus-menerus bersukacita dan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menjauhkan diri dari kekhawatiran, dan selalu memikirkan dan melakukan hal-hal yang sehingga ketika kami boleh nyatakan itu, hidup kami mencerminkan hidup orang percaya yang teguh dan kuat dan menghidupi kemurahan dan kebaikan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pelayanan bersama yang boleh diatur oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan malam ini, dimanapun mereka berada. Dalam setiap pribadi dan keluarga mereka, Tuhan berkati. Dalam seluruh perjuangan-perjuangan mereka, dalam melaksanakan aktivitas, dalam melaksanakan tanggung jawab, pelayanan, dan berbagai bentuk kegiatan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari berbagai gangguan, kuasa-kuasa kegelapan, dan terlebih khusus Tuhan, lalu memohon Kau menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap rumah tangga. Peliharakan mereka, penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Berkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan, belajar, kuliah dari rumah. Berikan hikmat bagi setiap mereka, terus berjuang dan mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati ulang tahun pada hari ini. Dipertambahkan usia setahun lagi oleh Tuhan. Bahkan menikmati setiap berkat-berkat Allah. Sempurnakan syukur kami semua. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi fisik yang lemah. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami percaya Engkau Allah yang punya kuasa. Dan biarlah Tuhan menyatakan pemulihan, menyatakan kesembuhan bagi setiap mereka. Yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Yang dalam kondisi kesulitan, menghadapi berbagai masalah dan pergumulan. Topang dengan baik ya Tuhan Allah hidup mereka. Kuatkan mereka semua, selalu memiliki pengharapan yang besar pada Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami dalam setiap perjuangan mereka, kerinduan mereka, secara pribadi dan keluarga. Tuhan, kami mendoakan semua yang menjadi pejuang garda terdepan, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit, semua petugas rumah sakit, relawan gugus tugas TNI, Polri, BNPB, bahkan semua kami yang terus berjuang, menjaga dan melindungi diri, berjuang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan kami terus diberikan kemampuan dan kesehatan yang prima. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami.
terus berjuang di negeri ini, jalankan roda pemerintahan dengan baik, dan sekalipun dilanda oleh pandemi COVID-19, ada banyak yang terganggu, politik, pendidikan, pekerjaan, perekonomian, dan dalam berbagai bidang. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan topangan-topangan bagi pemimpin kami, memikirkan bagaimana keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, peliharakanlah kami malam hari ini. Kami boleh melewati dengan baik dalam tuntunan kasih. Berkati badan pekerja Sinode Wilayah 4, Gereja Toraja, terus dalam setiap kegiatan dan program-program mereka, dalam rangka membangun persekutuan dan terus-menerus memuji Allah. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Ini syafaat kami. Dengarkan kami dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mohonkan semuanya ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada malam hari ini. Terima kasih kebersamaan kita yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian dan salam dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati kita semua.